Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang fungsi trigonometri. Kita akan coba bahas soal-soal tentang limit fungsi trigonometri dengan X mendekati tak hingga. Oke, kita bisa mulai ya. Oke, sekarang kamu perhatikan soal limit X mendekati tak hingga 2 ditambah cos 4 per X. Nah, langkah awal seperti biasa kita substitusi dulu kan soal ini. X mendekati tak hingganya kita masukkan ke fungsinya. Berarti kalau kita tulis sama dengan 2 ditambah cos 4 per tak hingga. Berarti sama dengan 2 ditambah cos 4 dibagi tak hingga berapa? 0. 0 ya, ingat ya. Nah, ingat nih 4 dibagi tak hingga itu sama dengan 0. Tapi kalau 1 dibagi 0 sama dengan tak hingga. Oke, berarti ini jadi cos 0. Berarti sama dengan 2 ditambah cos 0 nilainya berapa? 0. Cos 0 nilainya? 1. 1. Berarti nilainya sama dengan 3, Pak. 3. Oke ya. Jadi langkah pertama substitusi dulu. Bisa Bentar, dipahami Pak. nih? Boleh saya pahami sebentar? Oke, sekarang kita lihat limit X mendekati tak hingga 3X tangen 2 per X. Nah, kamu perhatikan, untuk soal ini, ya kita misalkan X mendekati tak hingga, ini kita ubah jadi X min tak hingga mendekati 0. Kemudian X min tak hingga ini kita anggap sebagai Y, jadi Y-nya mendekati 0. Nah, selain itu, ini ada 2 per X, maka kita gunakan permisalan 1 per X itu sama dengan Y, atau X sama dengan 1 per Y. Oke, setelah itu, baru soal ini kita ubah. Jadi limit, nah X mendekati tak hingganya, jadi Y mendekati 0. Y mendekati 0, 3 dikali. Perhatikan X-nya, kamu ubah jadi 1 per Y. Jadi 1 per Y dikali tangen. Nah, ini kan tangen 2 per X. Nah, 2Y. per X-nya itu Y, berarti jadi 2Y. Oke. Nah, ini bisa kita tulis jadi limit 3 per Y Y mendekati 0, 3 dikali dan tangen 2Y per Y. per Y. Y. Oke. 3 kali 2. 3 jadi 3. Nah, ini dengan sifat limit fungsi trigonometri Y mendekati 0 bisa langsung jadi 2 per 1. Berarti sama dengan 6. Oke? Jadi Bisa dipahami? Y-nya dicoret gitu bisa? Bukan dicoret, dengan sifat limit fungsi trigonometri. Ingat, limit Y mendekati 0 misalnya tangen AY per tangen BY, atau bisa juga tangen AY per BY, ini kan sama dengan A per B. Gitu ya. Jadi ini langsung diambil 2 per 1. Gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bentar, Pak. Pak. Ya, perhatikan. Kamu lihat dari soal, limit X mendekati tak hingga 6X dikali sin 3 per X. Ingat kalau sudah ada bentuk seperti ini, nah kini kamu harus hati-hati. Nah, langkah pertama adalah kita misalkan, ya. Ingat X mendekati tak hingga, itu bisa ditulis X min tak hingga mendekati 0. Kemudian X min tak hingganya ini dianggap sebagai Y, jadi Y mendekati 0. Ya. Nah, selain itu, kamu juga harus ingat bahwa 1 per X itu kamu misalkan sama dengan Y. Atau X sama dengan 1 per Y. Nah, setelah kamu lakukan ini, maka soal ini bisa ditulis jadi apa? Limit Y mendekati 0. Ingat ya, X mendekati tak hingganya sudah diubah menjadi Y mendekati 0. Kemudian 6, X-nya kamu ubah. X-nya jadi 1 per Y ya. Jadi 1 per Y sin. Nah, ini 3 per X. Karena 1 per X-nya Y, maka ini jadi 3Y. Oke. Berarti ini bisa kita lanjutkan limit Y mendekati 0. Nah, ini 6 sin
3Y per Y. Oke? Atau kalau kamu mau ubah sedikit boleh. Jadi 6 limit Y mendekati 0 sin 3Y per Y. Nah, kita pernah belajar limit fungsi trigonometri. Nah, dengan X mendekati 0, maka ini sudah jelas nih. Nah, ini perhatikan rumusnya. Waktu kita belajar limit fungsi trigonometri, bentuknya apa? Limit X mendekati 0 sin AX per BX itu jadi A per B. Sehingga ini jadi apa? Jadi 6 dikali 3 per 1 sama dengan 18. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, good. Ya, kamu perhatikan. Sekarang soalnya limit X mendekati tak hingga kotangen 6 per X per 4X. Oke, jadi langkah awal sekali lagi, nah, kamu ubah X mendekati tak hingga ini menjadi X min tak hingga mendekati 0. Berarti jadi Y mendekati 0. Kemudian, ingat seper X itu kita misalkan sama dengan Y, berarti X bisa ditulis sama dengan seper Y. Nah, untuk soal ini berarti bisa kita ubah jadi apa? Limit Y mendekati 0, kemudian ini jadi kotangen 6Y ya, per 4 dikali X-nya diubah jadi 1 per Y. Oke, sekarang kamu ingat kotangen 6Y itu bisa ditulis 1 per tangen 6Y. Ya, berarti soal ini bisa kita ubah limit Y mendekati 0, 1 per tangen 6Y per, nah ini kan 4 dikali 1 jadi 4. 4 per Y. Nah, kemudian kita ubah menjadi limit Y mendekati 0, 1 per tangen 6Y dikali Y per 4. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian ini bisa kita jadikan 1, yaitu limit Y mendekati 0, nah, Y per tangen 6Y, nah, 4-nya boleh ditulis di depan, seper 4. Berarti bisa ditulis 1 per 4 dikali 1 per 6, sama dengan 1 per 24. Oke, bagus. 6Y-nya itu juga diikut sama tan atau di atasnya? Nah, ikut. Ya, Oh. karena ini kan kotangen 6Y, berarti sama dengan 1 per tangen 6Y. Begitu. Ya, diperhatikan. Sekarang soalnya limit X mendekati tak hingga tangen 2 per X per 5 sin 4 per X. Ya, sekali lagi kita sudah paham. Boleh kamu tulis X mendekati tak hingga, itu X min tak hingga mendekati 0, Y mendekati 0. Kemudian seper X sama dengan Y, atau X sama dengan seper Y. Jadi konsep ini harus kamu buat, tapi kalau nanti sudah paham, tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa. Oke, kemudian berarti soal ini bisa saya ubah menjadi limit Y mendekati 0, berarti ini jadi tangen berapa? Tangen 2Y. Ya, per 5 sin 4Y. Ya, dengan sifat limit seperlimanya boleh dikeluarkan. Berarti ini jadi kelihatan lebih jelas ya. Limit Y mendekati 0, tangen 2Y per sin 4Y. Ya, sehingga yang bentuk ini kan sudah jelas nilainya. Ya, dengan limit fungsi trigonometri X mendekati 0, ini jadi 1/5 dikali 2 per 4. Atau sama dengan 2 per 10, 2 per 20, sama dengan 1 per 10. Oke? Sama ya jawabannya? Bisa dipahami nih? Ya, saya ulang sedikit ya. Berarti dari soal limit X mendekati tak hingga kosekan 2 per 3X per kotangen 4 per 5Y
X mendekati tahingganya, kita ubah menjadi Y mendekati 0. Kemudian kalau ada 1/X, kita ubah sama dengan Y. Nah, soal ini kita ubah dulu sedikit. Jadi limit X mendekati tahingga. Nah, kosekan 2/3 dikali 1/X. Per, yang ini berarti kotangen 4/5. 1/X. Ya. Nah, kita ubah jadi Y. Jadi limit Y mendekati 0. 0 Kan kosekan 2/3 2/3Y per per kotangen 4/5 4/5 Y. Y. Nah, sekarang kamu ingat apa tadi? Kosekan X itu sama dengan 1/. Sin X. Kemudian kalau kotangen X sama dengan Sepertan X. sin X. Kan gitu ya? Oke, Ya. bisa dipahami nih? Bisa. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kita lanjutkan jadi apa nih? Sama dengan limit Y mendekati 0. Berarti ini jadi 1/sin 2/3 Y. Per 1/tangen 4/5 Y. Kan gitu ya? Nah, ini kan pembagian kita ubah jadi per kalian. Jadi limit Y mendekati 0. Ini 1/sin 2/3Y dikali berapa? Tangen 4/5Y per 1. Ya, kalau kamu mau satukan juga boleh mereka. Ya, sekali lagi kamu tulis langkahnya limit Y mendekati 0, berarti jadi apa? Tangen 4/5Y per sin 2/3Y. Berarti dengan sifat limit fungsi trigonometri Y mendekati 0 ini jadi apa? 4/5 per 2/3. Nah, berarti jadi 4/5 dikali 3/2. Sama dengan berapa? 12/10 atau 6/5. Oke. Bisa dipahami nih? Ya, kamu perhatikan ada soal 4X tangen kuadrat 3/X per 6 sin 2/X. Nah, dengan limit X mendekati tahingga. Berarti kalau kamu sudah paham, dalam bayangan kamu sudah pasti X mendekati tahingga ini akan berubah menjadi Y mendekati 0. Atau 1/X itu jadi Y, X sama dengan 1/Y. Oke, kita ubah soal ini. Yuk sama-sama jadi apa? Limit Y mendekati Y mendekati 0. Ini jadi apa? 4 dikali 1/Y. Kan gitu ya? Ini Ya. jadi tangen kuadrat 3Y. 3Y. Oke, per bawahnya 6. 6 sin 2Y. 2Y. Oke. Berarti ini kalau ditulis sama dengan limit Y mendekati 0. Nah, ini 4 sama 6-nya boleh didekatkan kan gitu. Nah, 1/Y, tangennya boleh dibuka. Jadi tangen 3Y kali 3Y. tangen 3Y. Nah, ini kan 1/Y ya. 1/Y kan turun ke bawah jadi Y. Nah, yang ini temannya adalah sin. 2Y. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, boleh ditulis jadi 4/6 dikali, ini jadi berapa? 3. 3/1 dikali 3/2. 3/2. 2. Berarti kalau dilanjutkan sama dengan berapa? 36/12. Atau sama dengan 3. 3. Oke. Mudah ya? Ya, untuk soal ini, perhatikan limit X mendekati tahingga 4 sin 1/X per 2X sin kuadrat 2/X. Ya, ingat kita misalkan X mendekati tahingga menjadi Y mendekati 0. Kemudian ada apa? Ya, 1/X sama dengan Y atau X sama dengan 1/Y. Nah, berarti soal ini bisa kita tulis jadi apa? Sama dengan limit Y mendekati 0
4 sin Y per 2 kali 1/Y kali sin kuadrat 2Y. Oke, bisa dipahami nih? Bisa. Ya, kemudian ini kita ubah. Nah, ini 1/Y-nya boleh naik ke atas kan? Berarti kalau saya tulis jadi limit Y mendekati 0. Nah, ini 4Y jadinya. Sin Y per 2 dikali sin kuadrat 2Y. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi 1/Y-nya dia pindah ke atas karena pembagian berubah menjadi perkalian. Nah, sampai sini baru kamu gunakan sifat limit fungsi trigonometri, yaitu limit Y mendekati 0. Ini 4 sama 2-nya boleh kamu taruh terpisah. Ini jadi apa? Y sin Y per, nah ini dibuka nih. Jadi apa? Sin 2Y dikali sin 2Y. Itu. Nah, dengan sifat limit fungsi trigonometri Y mendekati 0. Nah, ini 4/2-nya tetap ya. Jadi 4/2. Ini jadi berapa nih? Yang ini? 1/2. 1/2. Yang ini? 1/2. 1/2 juga. Berarti kalau kita lanjutkan, ini 4-nya habis ya. Nah, dicoret. Jadi tinggal 1/2. Oke. Mudah ya? Nah, kalau mau langsung gimana? Tadi ada yang nanya, ya udah dibuat. Ini jadi apa? 4 kali 1 per 2 kali, nah ini 2-nya karena ada kuadrat ya, berarti 2-nya ada 2 kali. 2 kali 2. Jadi sama dengan 1/2. Oke, mudah bukan? Sangat mudah. Oke, perhatikan, ada soal limit X mendekati tak hingga 2X. Ya, ada soal limit X mendekati tak hingga 2X cos 4X dikali 1/X. Sorry. Limit X mendekati tak hingga 2X cos 4/X dikali sin 1/X. Nah, ini kalau kamu perhatikan, ya kalau kita lihat, sama langkah awalnya ya. Ini kita misalkan dulu. Mana yang kita misalkan? Kira-kira? X. Iya. X mendekati tak hingga, itu jadi Y mendekati 0. Kemudian 1/X itu sama dengan Y, X sama dengan 1/Y. Kan gitu? Oke? Ya, sekarang apalagi yang kita lakukan? Ini bisa diubah jadi apa? Sama dengan limit Y mendekati 0. Ini jadi 2 dikali 1/Y. Ini Cos 4Y. cos 4Y Sin Y. kali sin Y. Oke. Sekarang kita lihat. Ini 2-nya boleh taruh di luar. Limit Y mendekati 0. Kemudian 1/Y sama sin Y saya deketin. Jadi sin Y per Y. Kan gitu? Nah, cosnya saya pisahkan. Limit Y mendekati 0 cos 4Y. Nah, ini ingat trik mengerjakan soalnya. Berarti ini bisa kita tulis jadi 2 dikali, ini nilainya berapa nih? 1. 1 ya, 1/1. Kemudian yang ini bagaimana? Nah, Y-nya kamu ganti dengan 0. Jadi cos 0. Kan gitu? Ya, 4 kali 0 kan jadi 0. Cos 0 berapa? 1. Ya, jadi 2 kali 1 kali 1. Sama dengan 2. Oh, diperhatikan. Sekarang bentuknya limit X mendekati tak hingga 2X kuadrat dikali dalam kurung 1 min cos 6/X. Ya, lagi-lagi kamu harus sudah tahu bahwa X mendekati tak hingga diubah jadi Y mendekati 0. Kemudian 1/X itu sama dengan Y atau X sama dengan 1/Y. Nah, kalau sudah paham, lanjut kita kerjakan ini. Berarti jadi limit Y mendekati 0, 2 dikali. Nah, ini kan X kuadrat. Ya, X-nya itu 1/Y. Maka kalau X kuadrat jadi 1/Y kuadrat. Seperti itu. Dalam kurung 1 min cos
6Y. Oke. Nah, sekarang kamu harus ingat sifat atau rumus cos 2X jadi apa? 1 min 2 sin kuadrat X. Maka kalau cos 6Y bisa ditulis 1 min 2 sin kuadrat 3Y. Nah, berarti soal ini cos 6Y-nya kamu ubah dulu. Berarti bisa saya tulis jadi limit Y mendekati 0. Nah, ini boleh ditulis 2 per Y kuadrat, boleh. Dalam kurung, 1 dikurang, nah buka kurung lagi, 1 min 2 sin kuadrat 3Y. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini kamu lanjutkan jadi apa? Limit Y mendekati 0, 2 per Y kuadrat. Nah, dalam kurungnya 1 minusnya kalikan ke dalam. Jadi min 1 tambah 2 sin kuadrat 3Y. Nah, gitu. Nah, maka ini kan habis nih. Jadi 0. Maka kalau kamu lanjutkan, ya, ini kan sama dengan limit Y mendekati 0, 2 per Y kuadrat dikali 2 sin kuadrat 3Y. Nah, kita ubah biar bentuknya sama dengan limit fungsi trigonometri Y mendekati 0. Ini 2 kali 2-nya jadi 4 ya. 4. Kemudian sin kuadrat 3Y-nya kamu buka. Sin 3Y dikali sin 3Y. Per, nah ini kan ada Y kuadrat, berarti jadi Y kali Y. Nah, dengan sifat limit fungsi trigonometri, ini jadi berapa nih? Nah, ini kan jadi sudah langsung nilainya. Jadi bisa kita tulis 4 dikali 3 per 1 dikali 3 per 1. Sama dengan 36. Oke, bisa dipahami ini? Ya, sekarang kamu perhatikan soal limit X mendekati tak hingga 3X dalam kurung 1 min cos 2 per akar X. Nah, ini mungkin agak beda sedikit yang dimisalkan, tapi pada awalnya sama, yaitu X mendekati tak hingga menjadi Y mendekati 0. Nah, bedanya di sini nih. Yang kita misalkan 1 per akar X itu sama dengan Y. Ya. Maka kalau dikuadratkan, ini kan jadi X, ini jadi 1 per Y kuadrat. Ya. Atau kalau kamu bingung, saya bisa tulis seperti ini dulu. 1 per X sama dengan Y kuadrat. Berarti kalau kita ubah, bisa seperti ini. Gitu ya. Nah, setelah kamu bisa memisalkan ini, maka soal ini kita ubah dulu. Jadi limit Y mendekati 0, ini jadi 3 dikali 1 per Y kuadrat. Jangan lupa ya, X-nya sekarang jadi 1 per Y kuadrat. Dalam kurung 1 min cos 2Y. Oke, berarti kalau kita lanjutkan jadi limit Y mendekati 0, ini jadi 3 per Y kuadrat. Nah, ini kita sederhanakan jadi 1 dikurang dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat Y. Kan gitu. Berarti kalau kita lanjutkan jadi limit Y mendekati 0, ini tetap 3 per Y kuadrat. Nah, ini kalau kalau minusnya kamu kalikan ke dalam jadi min 1 tambah 2 sin kuadrat Y. Kan gitu. Berarti kan ada yang bisa disederhanakan kan? Ini habis ya. Gitu. Berarti kalau itu sudah selesai, maka soalnya bisa ditulis jadi apa? Limit Y mendekati 0, 3 per Y kuadrat dikali 2 sin kuadrat Y. Ya, atau bisa ditulis 6 limit Y mendekati 0, ini jadi apa? Sin Y kali sin Y per Y kali Y. Berarti dengan sifat limit fungsi trigonometri jadi 6 kali 1 kali 1 per 1. Sama dengan 6. Seperti itu. Oke, pembahasan tentang limit fungsi trigonometri dengan X mendekati tak hingga telah selesai kita bahas.
Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.